Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan perkara-perkara yang merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dipaparkan kepada kita satu demi satu agar kita waspada dan menjauhkan diri dari perkara-perkara tersebut. Karena di antara kesempurnaan bertauhid adalah meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Di antara perkara-perkara tersebut adalah poin yang ke-55, ta'assub lil madhab, ya, fanatik madhab. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kalian beriman kecuali yang mengikuti agama kalian. Ini adalah perkataan orang Yahudi yang mereka berkata, jangan dengar dari yang lain, cuma dengarlah dari kalian saja, sehingga mereka tidak mau mendengar kebenaran yang datang dari pihak luar. Menurut mereka bahwasanya menurut mereka kebenaran hanyalah ada pada Bani Israel, para Bani Israel, sehingga mereka ta'assub dengan fanatik dengan ras mereka sebagai Bani Israel, ya. Demikian juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Kita hanya beriman kepada yang Allah turunkan kepada kami, kepada kita, yaitu Taurat saja. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan Allah mengatakan mereka kufur kepada yang diturunkan setelah itu, yaitu baik Injil maupun Al-Qur'an. Ini semua dibangun di atas ta'assub fanatik kepada ras atau kepada golongan mereka. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyindir bahwasanya inilah juga salah satu bentuk dari hal ini adalah seperti fanatiknya sebagian pengikut mazhab terhadap mazhab mereka. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermadhab dalam memahami fikih adalah perkara yang baik, ya. Perkara yang baik karena bermadhab itu adalah salah satu metode dalam memahami agama, ya. Oleh karenanya para ulama banyak di antara mereka bermadhab, ya. Banyak di antara mereka bermadhab dari dahulu sampai sekarang, terutama sejak mulai abad ke-4 ke atas, abad ke-3 ke atas, ya. Mulai banyak ulama yang bermadhab. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka juga bermadhab. Nah, hanya saja yang dilarang adalah fanatik madhab. Fanatik madhab, fanatik membabi buta yang menganggap bahwasanya kebenaran hanya terbatas pada madhab tertentu atau madhab mereka, sementara di luar daripada madhab mereka itu semuanya adalah kebatilan. Ini muncul dari orang-orang belakangan yang fanatik buta terhadap madhab mereka. Sehingga kalau kita baca sejarah, sebagian pengikut madhab sampai fanatik, sampai menimbulkan perpecahan, sampai menimbulkan permusuhan di antara para pengikut madhab. Sebagai contoh yang disampaikan oleh Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala, yang dia tinggal di daerah India, ya. Dia mengatakan bahwasanya di sana ada orang-orang fanatik madhab, sehingga kalau ada orang sholat kemudian tidak dengan mengangkat tangan pada 4 tempat, ya, takbir pertama Allahu Akbar, kemudian takbir kedua ketika mau ruku Allahu Akbar, kemudian angkat tangan ketiga ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, kemudian angkat tangan keempat ketika bangkit dari tasyahud awal Allahu Akbar. Ini empat tempat di mana disunahkan kita mengangkat kedua tangan. Namun di sana ada mazhab seperti mazhab Abu Hanifah yang mereka memandang itu bukan sunnah. Nah, sebagian pengikut mereka, kata Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala, mereka menganggap orang yang sholat sampai mengangkat tangan empat tempat, ya, bukan cuma takbiratul ihram saja, tapi ditambah lagi 3 tempat yang lainnya, maka dianggap seperti orang yang
yang sudah keluar dari agama atau dianggap sebagai orang yang menyimpang, orang yang sesat, yang pandangan tersebut tidak mereka berikan kepada orang yang melakukan zina, orang yang makan riba, orang yang mencuri, yang korupsi, enggak. Tapi kalau mereka lihat ada orang sholat sampai sampai angkat tangan di 3 tempat yang lain, padahal itu sunnah ya. Menurut mereka tidak sunnah, sebenarnya tidak jadi masalah, itu masalah khilafiyah. Tetapi menganggap orang yang menyelisih mereka kemudian seperti keluar daripada agama, ini tanggapan yang berbeda. Ini muncul dari sebagian orang yang fanatik mazhab, ya. Yang Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah tidak pernah mengajarkan demikian. Tetapi sebagian orang fanatik menganggap itu perkara yang besar yang menjadi masalah besar bagi mereka. Ya. Demikian juga seperti terjadi perselisihan di antara pengikut mazhab Syafi'i dengan pengikut mazhab Abu Hanifah. Ya, ini pernah terjadi sampai-sampai sebagian mereka berfatwa tidak boleh menikah dari mazhab yang lain, tidak boleh menikah dari mazhab yang lain kecuali wanitanya. Adapun wanita dari mazhab ini dinikahkan dengan lelaki dari mazhab seberang, maka tidak boleh. Tapi kalau lelaki mazhab ini menikah dengan wanita dari mazhab seberang tidak mengapa, dikiaskan dengan ahlul kitab. Dikiaskan dengan ahlul kitab. Sebagaimana kita orang muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, tidak jadi masalah. Maka demikian juga lelaki dari mazhab ini boleh menikah dengan wanita dari mazhab yang lain. Subhanallah, sampai masalah pernikahan mereka melarang menikah antar mazhab kecuali dengan aturan tadi. Wanita mazhab yang lain boleh dinikah. Adapun lelaki mazhab yang lain tidak boleh menikah dari wanita dari mazhab kita, dikiaskan dengan ahlul kitab. Dan ini terjadi. Terjadi. Bahkan di zaman sekarang ada sebagian dai yang berfatwa misalnya tidak boleh menikah kecuali yang akidahnya begini, kemudian fikihnya Syafi'i, kemudian akhlaknya Sufi. Selain itu tidak boleh. Ini fatwa dari mana seperti ini? Fatwa fanatik mazhab, ya. Fanatik mazhab yang berlebihan. Yang para ulama mazhab tidak pernah, para pendiri mazhab tersebut atau para ulama yang dinisbahkan mazhab tersebut kepada mereka, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah mengajarkan demikian. Ya. Di antara perkataan-perkataan yang sempat dikeluarkan oleh sebagian tokoh-tokoh mazhab yang fanatik, ya, seperti saya bacakan, ya, seperti salah seorang dari pengikut mazhab Abu Hanifah pernah berkata, fala'natu rabbina a'da'a ramlin ala man radda qawla Abi Hanifah. Ada di antara mereka, ulama mereka berkata, yang fanatik mazhab Abu Hanifah berkata, fala'natu rabbina a'da'a ramlin, laknat Rabb kami sebanyak jumlah pasir, ya, yaitu banyak sekali jumlah pasir, jumlahnya banyak. Laknat Allah sejumlah pasir alaman radda qaula Abi Hanifah, terhadap orang yang menolak perkataan Abu Hanifah. Subhanallah. Jadi ada yang menolak pendapat Abu Hanifah dianggap didoakan agar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Ini dari sebagian ulama yang fanatik terhadap mazhab Abu Hanifah. Sebagian mereka juga yang bermazhab Syafi'i, di antara juga yang ada yang ta'assub, seperti perkataan sebagian ulama mereka, saya tidak ingin menyebut namanya, seperti ada yang mengatakan, nahnu nadda'i annahu yajibu ala kafatil aqilin wa amatil muslimin syarqan wa gharban bu'dan wa qurban intihalu madzhab Syafi'i. Ya, kami menyeru, ya, kami mendakwahkan, ya, bahwasanya wajib bagi seluruh orang yang berakal dan seluruh kaum muslimin baik di timur maupun di barat, baik jauh maupun yang dekat, untuk bermadzhab Syafi'i, Kemudian dia berkata, wa yajibu 'alal awam at-tagham wal juhal al-anzal aidan intihalu madhhabihi bihaitsu la yabghuna anhu hiwala wa la yuriduna bihi badala. Semuanya orang jahil, orang enggak ngerti, orang awam, semuanya harus bermadzhab Syafi'i, sehingga tidak perlu mencari mazhab yang lain dan tidak perlu cari pengganti yang lain. Ini sebagian orang fanatik dari mazhab Syafi'i. Demikian juga ada salah seorang yang fanatik dari mazhab Hambali, pernah membuat sebuah syair. Dia berkata, ana hambaliyun ma hayyitu wa in amut fa fasiyati lin nasi an yatahambalu. Aku adalah seorang Hambali
bermadzhab Hambali selama aku masih hidup dan aku akan mati di atas madzhab Hambali. Dan wasiatku kepada seluruh manusia untuk bermadzhab Hambali. Dan wasiatku kepada seluruh manusia untuk bermadzhab Hambali. Jadi sebenarnya bermadzhab itu tidak jadi masalah ya. Ulama-ulama sunnah juga, penulis-penulis buku kitab-kitab akidah juga bermadzhab. Contoh seperti Al-Muzani punya Syarh Sunnah lil Muzani bermadzhab Syafi'i. Contoh Aqidah Tahawiyah Abu Ja'far At-Tahawi bermadzhab Hanafi ya. Contoh seperti Usul I'tiqad Al-Laka'i ya, juga bermadzhab Syafi'i. Ya banyak ya. Jadi seperti Ibn Taimiyah rahimahullah bermadzhab Hambali. Ulama kita sekarang Syekh Utsaimin juga bermadzhab Hambali ya. Demikian Abu Zaid Al-Qayrawani faqih dari ulama madzhab Maliki, memiliki kitab Muqaddimah yang isinya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi banyak ulama sunnah dengan berbagai macam madzhab mereka. Baik Hambali maupun Syafi'i maupun Maliki maupun Hanafi, mereka bermadzhab dan mereka tidak fanatik buta terhadap madzhab mereka ya. Karena imam-imam mereka tidak pernah mengajarkan madzhab. Ya, imam-imam mereka tidak pernah mengajarkan madzhab. Oleh karenanya, contohnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak pernah mengajarkan orang untuk fanatik kepada dia. Sampai muridnya sendiri Al-Muzani dia mengatakan ketika di muqaddimah dari Mukhtasar Al-Muzani, dia berkata bahwasanya Imam Syafi'i mengingatkan untuk tidak bertaklid kepada beliau. Makanya Al-Muzani sendiri menyelisih Imam Syafi'i, bahkan menyelisih mazhab Syafi'i dalam beberapa permasalahan. Dia tidak taklid kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak taklid buta kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri berguru kepada siapa? Dia berguru kepada Imam Malik. Dan dia tidak taklid kepada Imam Malik. Dan dia juga berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. Dan dia tidak bertaklid kepada mazhab Hanafi. Ya. Al-Imam Abu Hanifah pernah menegur muridnya, yaitu Abu Yusuf. Dia mengatakan, jangan tulis semua yang aku katakan. Bisa jadi aku berkata hari ini A, besok aku rubah menjadi B. Jangan kau tulis semua yang aku katakan. Karena dia tahu dia berubah pendapat. Imam Syafi'i sendiri berubah pendapat ketika beliau di Mesir, di Irak beliau punya pendapat, dan ketika beliau di Mesir beliau punya pendapat juga. Oleh karenanya ada qaul qadim dan qaul jadid, pendapat lambat, pendapat baru. Imam Ahmad dalam satu permasalahan terkadang sampai 5 riwayat. Dalam satu permasalahan dia berpendapat A, kadang berpendapat B, kadang berpendapat C, kadang berpendapat D, kadang berpendapat E. Kenapa? Karena ijtihad yang berubah. Intinya tidak ada ulama yang mengatakan fanatik untuk bermadzhab. Madzhab itu adalah sarana untuk belajar, yang dilarang adalah fanatik. Di antara perkataan-perkataan yang menunjukkan fanatik madzhab, misalnya, katanya kalau seorang sudah bermadzhab, tidak boleh keluar dari madzhab. Salatnya harus madzhab Syafi'i, wudunya harus madzhab Syafi'i, semuanya. Ini tidak benar, ya, tidak benar. Ya. Dan ini tidak bisa kita praktekkan secara real dalam kehidupan kita. Ya. Kalau seorang misalnya ingin berfanatik dalam mazhab Syafi'i, ingin fanatik mazhab Syafi'i, ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan ya, dalam praktek kehidupan sekarang ya. Contoh misalnya menyentuh wanita ya, meskipun istri membatalkan wudu. Ini sulit dipraktekkan. Orang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i seperti ini, kalau dia tawaf susah. Kalau dia Masjid Haram susah, dia akan tersentuh dengan wanita. Bahkan ketika dia tawaf dia pegang istrinya, batal. Kalau menurut mazhab Syafi'i, menyentuh istri membatalkan wudu, dan kalau membatalkan wudu tidak sah untuk tawaf. Sulit dipraktekkan. Kalau ngeyel untuk mazhab silakan, dia sulit dipraktekkan. Contoh misalnya jual beli yang muktamad menurut mazhab Syafi'i yang jadi patokan harus dengan perkataan ijab dan qabul. Tidak boleh hanya diam-diam aja. Apalagi cuma enter aja, di klik-klik aja, nggak bisa. Harus ngomong saya beli, saya jual, saya beli ya. Ya. Ijab qabul, qabil itu harus ada ya. Ya, harus ada perkataan. Ya, bukan dengan isyarat, apalagi tanpa isyarat ya. Ini menurut mazhab Syafi'i tidak bisa, jual beli seperti ini tidak bisa dipraktikkan zaman sekarang. Ini saya ambilkan contoh bahwasanya seorang ingin berpegang dengan mazhab Syafi'i. Contoh lagi seperti dalam masalah perdagangan, namanya bai'ul istisna. Apa itu bai'ul istisna ya? Istisna yaitu kita memesan barang, seperti kita memesan lemari, maka yang dipraktekkan sekarang
ya, atau memesan lemari atau memesan rumah kita beli kepada developer. Bagaimana caranya? Kita pesan, ya. Pesan bisa kita kasih DP, kita kasih DP misalnya 10 juta, kemudian kita pesan rumah dengan model-modelnya, nanti kita setelah dia jadi baru kemudian jadi kita boleh hutang. Kita boleh hutang, nanti dia jadi baru kita lunasi. Ya, ini tidak jadi masalah. Seperti kita pesan lemari. Bahkan kita nggak bayar dulu, kita pesan sama dia, akad sudah jadi, nanti lemarinya jadi baru kita bayar. Ini namanya istisna. Kita memesan seorang untuk memproduksi sesuatu. Apakah rumah ataukah rumah ataukah lemari atau kursi yang semisalnya. Nah, dalam akad mazhab Syafi'i, bahwasanya akad ini dianggap sebagai akad salam, jual beli salam. Sementara dalam syarat jual beli salam, bahwasanya uang harus kontan dulu. Uang harus kontan dulu meskipun barang tertunda, ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Kalau orang ingin beli beras, beli korma, ya, maka dia harus bayar dulu. Meskipun kormanya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, tapi uangnya harus lunas. Uangnya nggak boleh hutang. Sementara istisna, akad istisna, ini boleh hutang. Ini boleh hutang uangnya. Sebagaimana barangnya nanti, uangnya juga boleh hutang. Dan ini hanya berlaku pada mazhab Abu Hanifah. Namun pada prakteknya sekarang, semua orang menerapkan ini. Tidak menerapkan mazhab Syafi'i. Ya. Maksud saya, seperti juga kemarin saya baru bahas misalnya masalah istinja. Ya, istinja, menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh seorang beristinja, membersihkan misalnya buang hajat, kemudian tidak pakai air, kemudian dia pakai sesuatu yang basah, nggak boleh. Sesuatu yang pakai basah tidak boleh. Kalau pakai sesuatu yang basah, najisnya tidak dianggap hilang, tidak sah istinja tersebut. Nah, kita tahu di antara sesuatu yang basah di zaman sekarang adalah tisu basah. Sementara kalau tisu kering menurut mazhab Syafi'i boleh, tapi kalau tisu basah menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Padahal kita tahu tisu basah lebih membersihkan daripada tisu kering. Artinya apa? Kalau seorang berpegang teguh dengan satu mazhab, dia ngeyel bahwasanya saya tidak mau keluar dari mazhab ini, dia akan mengalami banyak kesulitan dalam praktek kesehariannya. Ya. Jadi menurut saya, ikhwan dan akhwat, semua mazhab itu baik, ya. Terlepas dari tidak ada yang sempurna tentunya, sebagaimana imam-imam 4 pun tidak ada yang sempurna. Yang sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Imam Malik rahimahullah, yang dia merupakan gurunya Imam Syafi'i, dia berkata, "Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahibah hadzal qabr." Setiap orang boleh diambil perkataannya dan setiap orang boleh dibuang perkataannya. Kecuali siapa? Kecuali penghuni kubur ini, itu Nabi Muhammad SAW. Dan imam-imam tersebut tidak pernah mengajarkan fanatik pada diri mereka. Bahkan murid-murid terdekat mereka tidak ada yang fanatik sama mereka. Ya. Imam Abu Yusuf, ya, saya perhatikan, ya. Abu Hanifah punya murid siapa? Abu Yusuf Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dua murid utamanya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, menyelisih Abu Hanifah dalam banyak permasalahan. Murid-murid terdekatnya ngerti bahwasanya gurunya tidak pernah mengajarkan fanatik. Ya. Imam Malik punya murid terdekat di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak taklid kepada Imam Malik. Tidak taklid kepada Imam Malik, ya. Bahkan dalam sebagian saya pernah tulis dalam buku mukadimah dari buku saya, sebagian ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan, bagaimana Imam Syafi'i pernah membantah perkataan Imam Malik ketika melihat sebagian orang mulai berlebihan terhadap Imam Malik. Setelah Imam Malik meninggal, dia bantah Imam Malik, padahal itu gurunya sendiri. Kenapa? Karena Imam Malik tidak pernah mengajarkan Imam Syafi'i supaya fanatik kepada gurunya. Imam Syafi'i punya murid Al-Muzani. Al-Muzani juga tidak fanatik kepada Imam Syafi'i. Dan demikian Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak pernah fanatik sama Imam Syafi'i. Padahal dia begitu sayang kepada Imam Syafi'i. Bahkan dia mengatakan, sittatun ad'u lahum fi sahar. 6 orang yang aku senantiasa doakan mereka di waktu sahur. Di antaranya Imam Syafi'i. Ya, di antaranya Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan, wahai putraku Syafi'i, kepada umat ini seperti matahari terhadap bumi ini. Ya, tetapi Imam Ahmad tidak pernah fanatik dengan Imam Syafi'i. Jadi ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, tidak, saya kembali lagi, ini bermadzhab itu baik, ya. Saya pun sekarang sedang mengajarkan fikih Syafi'i, ya. Setiap pekan saya juga ingin belajar mazhab Syafi'i, dan itu adalah fikih yang sangat indah, tetapi kita tidak mendukung adanya fanatik. Tidak mendukung ada fanatik. Kalau fanatik mazhab saja tidak diperbolehkan, apalagi fanatik guru. Perhatikan. Fanatik guru. Guru-guru yang kita punya sekarang ini masih jauh kedudukan mereka dibandingkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad.
Tidak boleh kita fanatik sama guru. Guru ini punya banyak kekurangan, ya. Lebih banyak kekurangan mereka daripada imam-imam tersebut. Ya, oleh karenanya sungguh aneh di zaman sekarang orang fanatik sama seorang guru yang ilmunya jauh di bawah daripada 4 imam tersebut. Yang 4 imam tersebut saja tidak pernah mengajarkan fanatik, bagaimana kemudian seorang fanatik kepada seorang guru di zaman sekarang yang ilmunya jauh, ketakwaannya jauh daripada 4 imam mazhab tersebut. Ya, kita berusaha belajar agama dengan mazhab apapun tidak jadi masalah, yang penting jangan fanatik. Jika dapat kebenaran kita boleh berganti mazhab, kita boleh memilih pendapat yang berbeda, dan terjadi seperti sebagian ulama berubah mazhab. Sebagian ulama berubah mazhab. Contohnya Ibnu Daqiq al-Id. Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala dahulunya bermadzhab Maliki, kemudian dia berubah menjadi mazhab Syafi'i. Terjadi. Dan sebagian ulama darinya bermadzhab Syafi'i berubah menjadi mazhab Hanafi. Terjadi, ya. Ya, biasa, tidak jadi masalah. Penting jangan fanatik, semua ijtihad. Ini ijtihadat dari para ulama, kita menghargai, tidak perlu berfanatik buta terhadap mazhab tertentu. Baik. Kita lanjutkan. Karena fanatik buta tadi seperti fanatiknya orang Yahudi terhadap ras mereka, terhadap suku mereka. Berikutnya di antara kebiasaan jahiliyah, al-mas'alah as-sadisa wal khamsun, kebiasaan ke-56. Tasmiyatu ittiba'il Islam syirkan, yaitu menamakan orang yang mengikuti Islam dengan kesyirikan. Menamakan orang yang mengikuti Islam dengan mengikuti Islam disebut syirik, ya. Harusnya tauhid tapi disebut dengan kesyirikan. Kama dzakarahu fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, maka li basyarin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Itu dalam surat Ali Imran ayat 79, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah, diberikan Alkitab dan diberikan hukum dan diberikan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah hamba-hambaku selain Allah. Tetapi yang pantas mereka berkata, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbaniyin, yaitu yang bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, ya. Jadi mereka tidak pernah mengajarkan, para nabi tidak pernah mengajarkan kepada manusia, kepada murid-muridnya untuk menyembah para nabi tersebut. Akan tapi yang mereka ajarkan adalah hendaknya kalian menjadi orang-orang yang rabbani. Rabbani itu yang belajar dari ilmu yang kecil sampai ilmu yang besar. Karena kalian sekalian mengajarkan Alkitab, ya. Dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Baik. Ayat ini dalam surat Ali Imran ayat 79, ini ada sebab nuzulnya, disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, juga para ulama yang lain. Jadi bagaimana sebab nuzulnya? Datanglah sekelompok orang dari Najran, kaum Nasara, yaitu pada sekitar tahun 9 Hijriah, ketika Amul Wufud, yaitu Nabi SAW menerima tamu-tamu dari berbagai macam daerah, ya, datang untuk mengenal Islam, datang untuk berdiskusi, ya. Sampai akhirnya datanglah wafat Najran. Dari Najran, yaitu sekelompok orang Nasrani datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka diskusi sampai akhirnya mereka mengambil kesimpulan, kata mereka, wahai Muhammad, apakah engkau ingin kami menyembahmu bersama Allah? Engkau ingin kami menyembahmu bersama Allah sebagaimana kami menyembah Isa bersama Allah? Ya. Jadi mereka menganggap Nabi suruh masuk Islam itu adalah memaksa mereka untuk menyembah Nabi Muhammad. Mereka menganalogikan seperti Nabi Isa alaihissalam. Seakan-akan mereka berkata, sudah cukup kami menyembah Nabi Isa dan Allah, ngapain menyembah kamu Muhammad? Ya. Ngapain menyembah kamu Muhammad? Padahal Nabi SAW menyuruh mereka untuk masuk Islam, bukan untuk menyembah Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka Allah turunkan ayat ini untuk membela Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh seorang pun untuk menyembah dirinya. Mereka justru Nabi menyuruh untuk mentauhidkan Allah, untuk meninggalkan peribadatan terhadap Nabi Isa. Tapi mereka
ngeles, ya, dengan mereka menganggap Islam adalah ingin beribadah kepada Muhammad. Maka turunlah firman Allah, "Maka kana li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata, thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah." Tidak pantas bagi seorang manusia itu Rasulullah SAW meskipun ataupun nabi-nabi yang lainnya yang telah Allah berikan kepadanya Alkitab, kemudian hukum dan kenabian. Kemudian Rasul ini berkata, "Jadilah kalian hamba-hambaku selain hamba-hamba Allah. Sembahlah aku dan sembahlah Allah." Tidak ada Nabi Muhammad pernah berkata demikian. Nabi Isa pun tidak pernah berkata demikian. Nah, orang Nasara ini karena mereka kalah dalam berdebat, mereka ngeles, sehingga mereka mengatakan, Muhammad, kau ingin kami beribadah kepadamu selain kami beribadah kepada Allah? Sebagaimana kami beribadah kepada Isa dan Allah? Nabi bantah, tidak. Bahkan kalau kita baca tentang bagaimana ajaran Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sangat jauh dari hal itu seluruhnya. Ya. Bagaimana ada seorang yang datang kemudian mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, ya Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Rasulullah marah. Ketika ada seorang mengatakan, karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, Ajal ta'anillahi niddan, kau jadikan aku tandingan bagi Allah. Dalam riwayat yang lain, Aja'altani lillahi ijlan, kau jadikan aku sebagai penyeimbang bagi Allah. Qul masya Allah wahda, katakanlah atas kehendak Allah semata. Jangan bilang atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Rasulullah tidak suka. Rasulullah SAW tidak suka. Rasulullah yang pernah berkata, bagaimana dia ingin disembah, dia mengatakan, La tutruni kama atratin nasara, Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Ya. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Sungguhnya aku hanyalah seorang hamba, katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Rasul tidak suka. Ketika ada sebagian orang mengatakan, Anta sayyiduna, mereka memuji-muji Rasulullah SAW, engkau adalah pemimpin kami, Rasulullah mengatakan, As-sayyidu Allah. Yang penguasa sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, Qulu bi ba'dhi qawlikum. Kalian mujilah sesuai sebagaimana yang biasanya. Wala yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai kalian tergelincir oleh syaitan memuji berlebih-lebihan. Rasulullah SAW tidak suka dipuji berlebih-lebihan. Rasulullah SAW tidak suka kalau dia datang kemudian orang berdiri. Orang-orang menghormati Nabi tidak suka. Kata seorang sahabat, "Maka kana ahadun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Kata seorang sahabat, ya, kalau tidak salah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi lewat atau Nabi datang, mereka tidak berdiri dalam rangka untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi tidak suka akan hal tersebut. Karena mereka tahu Nabi tidak suka akan hal tersebut. Ya. Ketika ada seorang mengatakan, "Wasina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad," di antara kami ada seorang nabi yang tahu tentang masa depan, Rasulullah marah. Siapa bilang saya tahu masa depan? Rasulullah marah. Siapa bilang saya tahu apa yang terjadi besok? Rasulullah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin disembah. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu menegur orang-orang Nasara agar tidak menyembah Nabi Isa. Tetapi orang Nasara karena kalah dalam berdebat, wafat Bani Najran, mereka dari Najran ini, mereka kalah dalam berdebat sehingga mereka ngeles. Mereka bilang, Muhammad, kau ingin kami nyembah engkau seperti kami nyembah Isa. Artinya seakan-akan mereka nuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasad sama Isa. Isa disembah, engkau enggak wahai Muhammad. Kau ingin kami nyembah engkau? Maka tadi turun ayat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi jadi saya ingat kembali bahwasanya orang-orang Nasara mereka ngeles sehingga mereka menuduh Islam dengan kesyirikan. Mereka menamakan Islam yang ditawarkan oleh Nabi untuk mereka namakan syirik. Dan ini yang terjadi diikuti oleh sebagian kelompok di firqah seperti firqah Al-Mu'tazilah. Kalau kita baca pernyataan firqah Al-Mu'tazilah seperti disampaikan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarh Ushul Khamsah, Al-Qadhi Abdul Jabbar tokoh Mu'tazilah, Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Ahmadani. Dia punya buku nama Syarh Ushul Khamsah. Ketika dia bicara tentang tauhid, dia mengatakan tauhid adalah menolak sifat. Menolak sifat. Kita tidak boleh menerima sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bilang Allah punya sifat, berarti kita telah berbuat syirik kepada Allah. Kata dia bahwasanya menurut Mu'tazilah yang qadim hanyalah zat, yang azali hanyalah zat. Ya, Allah itu zat tanpa sifat. Ya, ini
Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu satu zat dengan sifat-sifatnya. Allah sejak azali, Allah ada zat Allah, beserta Allah maha melihat, maha mendengar, maha berilmu, maha kudrah, maha iradah. Semuanya bersamaan dengan zat Allah. Jadi zat Allah bukan zat yang kosong tanpa sifat ya. Tapi mereka kemasukan filsafat, orang-orang Mu'tazilah ini, sehingga mereka menganggap ada satu zat tanpa sifat. Menurut mereka, yang qadim, yang azali hanyalah zat Allah. Kalau sifat kita bilang azali juga, berarti kita mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Ini logika mereka, sehingga mereka mengatakan Allah adalah zat tanpa sifat. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh menakjubkan. Justru kita tahu namanya bertauhid, yaitu kita mentauhidkan Allah. Kita mengakui sifat-sifat Allah tersebut azali bersama zat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah Maha iradah. Ya, dan semua sifat-sifat Allah tersebut ada bersama Allah sejak azali. Sementara dia mengatakan tidak, sifat-sifat ini harus ditolak. Yang azali hanyalah zat Allah. Kalau kita menetapkan sifat-sifat, maka ini adalah kesyirikan. Ini contoh bahwasanya menyuruh kepada Islam dikatakan kesyirikan. Ini contoh. Zaman sekarang saya dapat juga seperti itu ya. Ketika saya pernah membantah sebagian dai-dai yang menyatakan meminta kepada penghuni kubur, saya bilang itu syirik, enggak boleh. Kita enggak boleh beristighotsah kepada mayat. Enggak boleh kalau dalam kondisi terdesak kita mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, ini kesyirikan. Kita hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terutama dalam kondisi terdesak, yang di mana tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian dai mengatakan justru ya mengingkari adanya istighotsah itu kesyirikan, kekufuran kata mereka. Subhanallah. Kok bisa? Saya baca mereka bilang gini. Lah, apakah kau ragu Allah bisa menghidupkan orang mati? Apakah kau ragu Allah bisa memberikan kemampuan kepada mayat? Apakah kau ragu? Loh, bukan masalah ragu, adakah dalilnya bahwasanya Allah kasih mayat kemampuan untuk menolong kita? Saya tidak ragu, apapun yang Allah kehendaki Allah bisa lakukan. Semut pun kalau Allah kehendaki kita bisa menolong sama semut. Kotoran kalau Allah kehendaki bisa jadi makanan. Tapi mana buktinya? Ya. Sehingga kita menolak, kita bilang mayat tidak boleh minta-minta kepada mayat, kata mereka balik. Justru kamu itu yang tauhidnya dipertanyakan. Kamu ragu apakah mayat tidak bisa diberi kekuatan oleh Allah? Lah, ini gimana sih? Nah sama batu, kalau gitu kita minta sama batu, apakah kau ragu batu bisa berhala? Apakah kau ragu berhala bisa diberi kekuatan oleh Allah? Bisa Allah bikin berhala hidup? Bisa atau tidak? Bisa. Terus kalau orang minta berhala kita bilang boleh? Ini bukan bicara teori, ini kenyataan. Ketika saya bantah mereka jawabnya demikian. Saya bilang tidak boleh minta kepada mayat, tidak boleh beristighotsah kepada mayat. Jangan menyembah penghuni kubur, itu kesyirikan. Dibalik justru mengingkari hal itu adalah kesyirikan menurut mereka. Justru mengingkari meminta-minta kepada mayat itulah kekufuran. Dengan dalil bahwasanya kalau kau menolak hal ini berarti kau ragu akan kekuasaan Allah. Allah mampu memberikan mayat-mayat tersebut kemampuan untuk menolong. Kita bilang ya kalau Allah mau Allah bisa, tapi mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Sama saya bilang kalau orang minta kepada berhala, kenapa tidak boleh? Kalau Allah juga mampu dong menjadikan berhala mampu untuk menolong seorang. Allah mampu. Kalau kau mengingkari, kau juga mengingkari kekuasaan Allah. Tapi kenyataannya tidak ada. Allah tidak pernah beri kemampuan kepada berhala untuk menolong. Ya. Jadi aneh, ini kenyataan bagaimana orang yang menyeru kepada tauhid justru dikatakan menyeru kepada kekufuran. Justru menyeru kepada kekufuran. Demikian juga ketika kita membahas tauhid, ini kenyataan zaman sekarang. Ketika kita membahas tentang tauhid, kita mengatakan bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Ini bukan ini sekedar metode pembelajaran. Ini sering saya bantah, saya bahas berulang-ulang bahwasanya ini sekedar metode sebagaimana ilmu fikih dibagi menjadi hukum dibagi menjadi 5, ada wajib, ada sunnah, ada ada makruh, ada haram, ada mubah. Ini Nabi tidak pernah membagi hal ini. Cuma ini sekedar untuk memudahkan pembelajaran. Kemudian kita bilang, tauhid dibagi menjadi 3, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Rububiyah artinya apa? Kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sendirian, esa, yang mencipta, yang mengatur alam semesta, menguasai alam semesta. Allah sendirian esa yang menciptakan, yang memiliki dan menguasai. Ini namanya rububiyah. Uluhiyah hanya Allah yang berhak untuk disembah. Semata hanya Allah yang bersembah. Asma sifat maksudnya hanya Allah yang sifatnya tidak ada yang menyamai. Maha berilmu. Manusia punya ilmu tidak sama dengan ilmu Allah.
Maha berkuasa. Manusia punya kuasa tidak sama kuasa Allah. Ini sekedar pemetaan. Saya rasa orang yang belajar, apalagi antum belajar di kedokteran, mengerti ini sekedar pemetaan saja. Enggak ada masalah. Kita tanya sama mereka, coba, apakah Nabi Muhammad meyakini 3 ini? Ya jelas. Kalau tanya sama Nabi Muhammad dan para sahabat, ya Rasulullah, Abu Bakar, apakah hanya yang menciptakan, mengatur hanya Allah semata? Pasti mereka jawab iya. Tidak ada Nabi Muhammad mengatakan ada yang lain selain Allah menciptakan. Ada yang lain selain Allah mengatur. Tidak ada. Pasti jawabnya iya. Nah, itu kita namakan rububiyah. Tauhid rububiyah. Coba tanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, apakah ada yang berhak disembah selain Allah? Tentu saja tidak ada. Itu yang kita namakan dengan uluhiyah. Coba kita tanya para ulama, para sahabat, para Nabi SAW. Apakah ada ilmu manusia yang sama dengan ilmu Allah? Tentu mereka yang mengatakan tidak ada. Itulah kita sebut tauhid asma wa sifat. Allah Maha Esa dalam hal penciptaan, hanya Allah yang mencipta. Allah Maha Esa untuk hanya Dia yang berhak disembah. Allah Maha Esa sifatnya tidak ada yang menyamai. Nah, Nabi memang tidak membagi. Kita membagi untuk memudahkan belajar. Kenapa kita bagi? Karena ada orang yang dia hanya mengakui pada satu sisi yang lain dia tidak mengakui. Contoh, sebagian masyarakat mengakui Allah yang mencipta hanya Allah semata. Tapi dia percaya sama dukun. Dia mengakui dukun tahu ilmu gaib. Berarti dia menyamakan ilmu Allah dengan ilmu dukun. Sebagaimana Allah tahu ilmu gaib, dukun juga. Di sini syirik. Nah, kita perlu membagi kesalahanmu dalam tauhid asma wa sifat. Contoh kaum musyrikin Arab mereka mengaku yang mencipta hanya Allah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Sama dengan sebagian orang di zaman sekarang. Mereka mengakui hanya Allah yang mencipta, tapi mereka menyembelih untuk jin. Mereka menyembelih untuk roh. Dan itu terjadi. Nah, kita bagi ini dalam rangka untuk memetakan. Jangan sampai kamu salah, kamu harus benar pada 3 poin ini. Kalau kamu benar di sini salah, berarti tauhidmu masih bermasalah. Kemudian datang sebagian dai zaman sekarang, justru menyalah-nyalahkan kita, mengatakan, lihat, mereka mengatakan Abu Jahal bertauhid. Ya, bukan itu maksud kita. Ya. Bukan kita mengatakan Abu Jahal sama dengan kita, sama-sama Islam. Ini coba kita ini justru ingin mentauhidkan Allah, mereka mengeles dengan seakan-akan kita menyatakan Abu Jahal sama dengan kita. Ini orang-orang licik seperti ini ya. Subhanallah, terjadi zaman sekarang ya, orang-orang yang kita menyuruh kepada tauhid malah kita dikatakan menyuruh kepada kesyirikan. Seperti Hasan Saqaf menulis buku yang judulnya intinya orang yang membagi tauhid menjadi 3, dia seperti Trinitas Nasara. Subhanallah, kita membagi ini kemudian dibilang Trinitas. Dan ini sudah saya bahas secara panjang lebar dalam bahasan tersendiri tentunya. Jadi intinya, jangan heran kalau kita dapati sebagian kita menyeru kepada tauhid, kita dituduh menyeru kepada kesyirikan. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika menyeru agar mereka bertauhid, dianggap dia menyeru agar dirinya disembah. Ini adalah tuduhan yang tidak benar. Tapi berikutnya, para dokter yang Allah Subhanahu wa taala, al-mas'alatani as-sabi'a wa thamina wal khamsun. 2 kebiasaan, yaitu kebiasaan ke-57 ke-58. Tahrif walayul alsinah fi kitabillah. Tahriful kalim an mawadhihi walayul alsinati bil kitab. Maksudnya yaitu seorang melakukan penyimpangan ya. Menempatkan makna daripada yang seharusnya atau menyimpangkan menafsirkan dengan tafsir yang tidak sebenarnya ya. Ya, ini maksudnya kebiasaan orang jahiliyah dahulu, mereka menyimpang-nyimpangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yuharrifunal kalima an mawadhihi. Ya. Mereka menyimpangkan firman Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya, itu mereka menafsirkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kebiasaan orang Yahudi ya. Allah sebutkan dalam sifat-sifat mereka ya, di mana mereka suka menyimpangkan tafsiran yang sesungguhnya daripada makna yang seharusnya. Ini yang diikuti oleh sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang sehingga mereka menafsirkan sebagian ayat bukan sebagaimana tafsiran yang sesungguhnya, tapi mereka menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Apakah karena kejahilan atau karena kesengajaan ya? Ini adalah sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Sebagai contoh saya contohkan seperti orang sufi. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Hijr, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Kata Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan.
Keyakinan adalah kematian. Tafsir yang sungguhnya keyakinan maksudnya adalah kematian. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Muddathir. Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami, kata penghuni neraka, kami dahulu tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dahulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dulu kami bersama orang-orang mencela Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulu mendustakan hari kebangkitan hatta atanal yaqin, sampai datang keyakinan kepada kami. Maksudnya kematian. Di dalam bahasa Arab, di antara nama-nama kematian, ya, kematian punya nama banyak. Di antaranya maut, wafat. Di antaranya adalah keyakinan. Kenapa kematian disebut dengan keyakinan? Karena kalau orang sudah mati, dia akan lihat segalanya dengan yakin. Tentang berita-berita akhirat dia akan bisa tahu dengan keyakinan. Ya, maka disebut dengan suatu keyakinan. Ya, maka di akhir surat Al-Hijr Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Lihat ayatnya, dua ayat terakhir dari surat Al-Hijr. Sungguh kami tahu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatimu sempit, dadamu sempit akibat perkataan-perkataan mereka. Artinya mereka menuduh Rasulullah dengan tuduhan yang tidak. Rasulullah manusia, sifat manusia yang membuat dadanya sempit karena perkataan-perkataan mereka. Maka Allah kasih solusi. Apa solusinya wahai Muhammad? Ya, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Banyaklah engkau bertasbih dan jadilah engkau orang yang sujud, yaitu beribadah. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan, sampai kau mati. Dan ini diterapkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW beribadah sampai beliau meninggal dunia. Bahkan beliau ke dalam kondisi sakit parah, beliau berusaha untuk sholat, bukan hanya sholat, bahkan sholat berjamaah. Sampai beliau kemudian minta dimandikan. Kemudian beliau hendak berdiri, tiba-tiba beliau pingsan. Ketika beliau pingsan, beliau sadar, beliau minta dimandikan lagi supaya segar. Kemudian beliau hendak berdiri, pingsan lagi sampai 2 kali, sampai 3 kali. Sampai ketika beliau tidak mau, beliau mengatakan, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar yang jadi imam. Tapi bagaimana semangat beliau? Bahkan disebutkan Abu Bakar sudah sholat, beliau dipapah menuju ke masjid untuk sholat berdampingan dengan Abu Bakar. Ya, jadi Rasulullah SAW semangat beribadah, ya, sampai meninggal dunia. Ini malah ditafsirkan oleh mereka sebagai orang sufi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai kau yakin. Kalau sudah yakin enggak usah sembah. Dan mereka terapkan. Kalau sudah yakin maka tidak perlu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian mereka mengatakan kami sudah sampai pada derajat yakin. Kalian masih syariat. Kami sudah sampai hakikat, maka tidak perlu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini banyak tafsir-tafsir ngawur yang maksudnya A mereka belokkan kepada maksudnya B, ya, banyak, ya. Apalagi kalau kita bicara tentang asma wa sifat, ya, mereka banyak menyimpangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka rubah-rubah makna, mereka merubah-rubah makna, merubah-rubah tafsir yang benar, ya, terutama kelompok-kelompok yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi berikutnya di antara kebiasaan jahiliyah, talqibuhum ahlul haqq bil alqabil munaffirah. Al-mas'alatu tasi'ah wal khamsun, permasalahan 59. Talqibu ahlil huda was sawabi bis sabi'ah wal hasyawiyah, yaitu menuduh orang-orang di atas kebenaran dengan lakop-lakop, gelar-gelar yang menjauhkan orang dari ahlus sunnah, dari ahlul haq. Seperti dituduh sebagai Rasulullah dituduh sebagai sabi'ah, seperti ahlus sunnah dikatakan sebagai hasyawiyah, ya. Jadi di antara kebiasaan orang-orang ahlil batil, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka memberi gelar-gelar yang tidak benar kepada orang yang mengikuti kebenaran. Dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab dahulu, mereka menuduh Nabi dengan as-sabi'. As-sabi' itu seorang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Karena mereka tahu bahwasanya di antara hal yang paling membuat orang lari dari Muhammad, kalau Muhammad dituduh dengan keluar dari tradisi nenek moyang. Karena mereka punya sikap fanatik kepada tradisi nenek moyang yang luar biasa. Mereka mengatakan Muhammad sabi', keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tentu mereka gelari Rasulullah dengan gelar-gelar yang lain juga, dituduh sebagai kahin, dukun, majnun, orang gila, dituduh sebagai sahir, penyihir, dituduh sebagai mashur, tersihir, dituduh sebagai syairun, majnun, penyair, dituduh sebagai pemutus silaturahmi,
Ya, ini semua gelar-gelar yang ditempelkan kepada Nabi. Di antaranya adalah sahabi keluar dari tradisi moyang. Ya, tradisi moyang. Oleh karenanya Abu Jahal ketika dalam perang Badar dia berdoa kepada Allah. Dan ini bisa antum baca dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Dalam surat Al-Anfal. Yaitu Abu Jahal berdoa, "Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim wa ja'ana bima lam na'rif 'ainul ghadat." Abu Jahal sebelum perang Badar dia berkata, "Ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi? Hancurkanlah dia hari ini." Jadi dia menuduh Muhammad memutuskan silaturahmi. Ya, karena memisahkan antara suami dan istri, memisahkan antara kakak dan adik, memisahkan antara orang tua dan anak. Dan ini terjadi, Islam demikian, tapi bukan padahal Rasulullah menyeru kepada silaturahmi. Di antara dakwah Nabi ketika pertama sampai Madinah, silul arham, sambung silaturahmi. Bahkan Rasulullah SAW ketika dimusuhi oleh Bani Hashim, oleh Quraisy, dia mengatakan, akan tapi antara aku dengan kalian adalah silaturahim. Kita punya rahim, sa'abulluha bibilaliha. Aku akan basahi rahim kita dengan sebasah-basahnya, itu aku akan menyambung meskipun kalian musuhiku. Nabi sampai mengatakan demikian. Nabi menyuruh kepada silaturahmi, tapi dia dituduh memutuskan silaturahmi. Di antaranya dituduh dengan sahabat orang keluar tradisi. Gelaran-gelaran yang buruk mereka berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara orang untuk menjauhkan dari kebenaran dengan diberi gelaran yang buruk. Nah, seperti zaman sekarang, ya, orang menyuruh kepada kebenaran dituduh yang tidak-tidak, ya. Dituduh yang tidak-tidak. Sebagaimana orang jahiliyah dahulu, ya. Kalau zaman dahulu orang yang ahlus sunnah itu hasyawiyah. Hasyawiyah itu orang yang hasya dari hasyu. Hasyu itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini apa? Dakwah yang tidak bermanfaat disebut hasyawiyah. Zaman sekarang mereka mengatakan Wahabi, ya. Semua orang berpegang Al-Quran dan Sunnah dikatakan Wahabi. Subhanallah. Dibuat gelaran yang orang pokoknya kenapa Wahabi selesai? Kenapa Wahabi? Tidak tahlilan Wahabi. Kemudian tidak kunut subuh Wahabi. Ya akhi. Kemudian tidak mauludan disebut Wahabi. Seakan-akan Wahabi itu momok yang maksudnya adalah kesesatan atau yang lainnya, ya. Kita tidak pernah ta'assub kepada Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala. Ya, kita alhamdulillah banyak buku yang kita pelajari. Beliau adalah ulama sebagai ulama yang dan beliau bermadzhab Hambali. Ini sudah pernah saya jelaskan dalam biografi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Namun ini sengaja gelar yang ditempelkan seperti itu oleh orang-orang yang tidak suka sehingga dengan gelar seperti selesai, ya. Dituduh sebagaimana orang terdahulu. Seperti orang-orang Rafidhah menuduh Ahlus Sunnah dengan nawasib. Disebut nawasib. Nawasib itu adalah orang yang bermusuhan kepada Ahlul Bait. Menuduh seakan-akan Ahlus Sunnah memusuhi Ahlul Bait. Padahal tidak. Kita sering bersolawat kepada Nabi SAW, bahkan kita bersolawat kepada Nabi dan keluarganya. Bagaimana disebut kita membenci Ahlul Bait? Ya. Mereka maunya Ahlus Sunnah mengkafirkan para sahabat. Baru dikatakan pecinta Ahlul Bait. Apakah mencintai Ahlul Bait mengharuskan mengkafirkan para sahabat sebagaimana pemikiran Rafidhah? Rafidhah demikian, ya. Mereka mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Demikian juga sebagian orang-orang ketika berkecimpung dalam perpolitikan, kemudian berkecimpung dalam masalah hal-hal yang mungkin butuh pemahaman yang dalam, sementara misalnya sebagian ulama yang tidak berkecimpung kemudian dikatakan ulama haid dan nifas, ulama haid dan nifas, tuduhan yang jelek, ya. Tuduhan yang mengatakan ulama haid dan nifas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja atas apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.